Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran sejarah bersama Pak Dika ya. Kita hari ini akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme. Nah, apa sih latar belakang terjadinya kolonialisme dan imperialisme? Yaitu latar belakangnya adalah salah satunya adalah konsep 3G. Gold, glory, gospel. Gold itu mencari kejayaan. Gold itu mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, gospel menyebarkan agama Nasrani. Nah, setelah yang kedua ada jatuhnya Konstantinopel. Nah, jatuhnya Konstantinopel ini terjadi pada tahun 1453. Yang ketiga ada perkembangan kemajuan di mana zaman dulu itu ditemukan kompas, terus ditemukan teknologi-teknologi seperti perahu-perahu, terus senjata-senjata meriam yang digunakan oleh para penjelajah. Selanjutnya, bangsa mana saja sih yang pernah menduduki Indonesia, terutama bangsa Eropa ya. Nah, kalian bisa mencantumkan komentar kalian di bawah ini. Sebutkan bangsa-bangsa Eropa yang pernah menduduki Indonesia. Oke, Pak Dika lanjutkan kita akan membahas tentang Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, bangsa Portugis ini pertama kali menduduki Indonesia yaitu di Kerajaan Malaka. Nah, di bawah Jenderal Afonso Albuquerque itu Portugis berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Nah, setelah menguasai perdagangan di Malaka, Portugis menggeser kekuasaannya di Maluku. Nah, di sini nanti kita akan bertemu Spanyol, yang dimana Spanyol ini dengan Sebastian del Cano-nya berhasil berlabuh di Tidore. Di Tidore ini, Tidore adalah sebuah kerajaan atau sebuah wilayah di Spanyol, dan nanti akan ada kongsi perlawanan di mana Portugis berkawan dengan Ternate melawan Spanyol dengan Tidore. Nah, ini nanti akan terjadi perang. Namun lama-kelamaan kerajaan Tidore dan Ternate ini mereka saling Mereka saling sadar bahwa mereka itu diadu domba oleh Portugis dan Spanyol. Akhirnya mereka bersatu melawan Portugis dan Spanyol, sehingga Portugis dan Spanyol itu berperang mengaruh. Jadi di situ mereka berperang sendiri, Portugis dan Spanyol, hingga terjadi perjanjian Saragossa yang dimana salah satu isinya adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku. Nah, sehingga Spanyol menyeberang ke daerah Filipina. Terus kita menuju ke Belanda. Nah, Belanda ini mereka sampai di Banten pertama kali di bawah Cornelis de Houtman pada tahun 1596, yang dimana pertama mereka disambut hangat oleh para penduduk Banten, tapi lama-kelamaan Belanda ini terkuak sifat buruknya sehingga diusir oleh para penduduk Banten. Yang kedua, Belanda mengutus Jacob van Eyck. Jacob van Eyck ini datang 2 tahun setelah Cornelis de Houtman, yaitu pada tahun 1598. Nah, Jacob van Eyck ini diterima baik oleh para penduduk Banten karena sifatnya yang ramah, mampu menghargai penduduk setempat. Namun setelah Jacob van Eyck berhasil mengambil hati para masyarakat Banten ini, terus mulailah bermunculan para pedagang-pedagang Belanda yang menuju Indonesia. Nah, ini adalah cikal bakal nanti terbentuknya VOC. Oke, kita ke Inggris. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia juga bertujuan mencari rempah-rempah. Tokoh perjalanannya adalah Sir Henry Middleton. Nah, yang terkenal adalah Inggris ini berhasil menguasai Indonesia di bawah Raffles, yaitu tahun
1811 sampai 1816. Nah, setelah Raffles, setelah Inggris berhasil menguasai Indonesia, akhirnya Indonesia jatuh ke tangan Belanda untuk yang kedua kalinya. Sekian dari Pak Dika, bila ada salah kata minta maaf. Kita lanjutkan materi ini di pertemuan depan. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar, nanti akan Pak Dika jawab. Sekian dari Pak Dika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.